ahli sunnah wal jamaah, di antara akidah mereka, manhaj mereka, metode beragama mereka, taat dan patuh kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan dalam kasus ekstrimnya, walaupun pemimpinnya ini korup, pemimpinnya ini zalim, menjadikan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bukan ucapan saya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim. Dalam Kitabul Imarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa sayakunu umara la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati." Akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatini fi juthmanil ins. Dan akan ada dari mereka ini pejabat-pejabatnya, algojo-algojonya, eksekutor-eksekutornya yang jasadnya jasad manusia tapi hatinya hati syaitan. Mereka rakus, korup, zalim, memainkan hukum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, madza tusini in adrakani dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepadaku kalau seandainya aku mendapati pemimpin seperti itu? Dengarkan wasiat Rasulullah SAW yang kita anggap ini asing. Di zaman ini sangat asing. Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in ukhida maluk wa julida dhahruk. Tetap dengarlah dan patuh kepada pemimpin tersebut walaupun hartamu dirampas. Bukan cuma korupsi doang, hartamu yang sudah engkau miliki dirampas dan punggungmu dicambuk. Menzalimimu, tetap taat, sabar, jangan memberontak. Kenapa demikian? Inilah yang membedakan seorang ahli sunnah dengan selain. Karena mereka mengetahui hidup di dunia ini tujuannya adalah agar kita bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini bukan untuk berdesak-desakan, berebut kedudukan, berebut jabatan, berebut dunia. Justru mereka menggunakan semua apa yang mereka miliki, fasilitas, jabatan, harta, untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka kalau mereka bisa beribadah dalam keadaan pemimpinnya rakus dan seterusnya, ya sudah urusan mereka. Kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini memiliki tujuan utama. Kita bukan untuk berdesak-desakan dengan mereka rebutan kekuasaan. Inilah yang membedakan seorang ahli sunnah dengan pergerakan-pergerakan yang mana mereka di dalam melakukan pergerakannya ini memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah, mengkampanyekan pemerintah yang kotor, yang korup, Indonesia gelap dan seterusnya. Ternyata ada udang di balik bakwan. Karena mereka kalau seandainya pemerintahnya sudah pemerintah yang baik dan seterusnya, kesempatan mereka untuk bisa merebut kekuasaan kecil. Tapi kalau digambarkan pemerintahnya ini adalah pemerintahan yang kotor, yang jelek, maka rakyat akan mengharapkan pemimpin yang baru. Sehingga mereka pun berusaha bagaimana ini untuk bisa diganti. Dan mereka ini bukan baru zaman sekarang. Sejak zaman dahulu, di zamannya Ali bin Abi Thalib, mereka ini sudah ada. Mereka mengkafirkan bahkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka memprovokasi untuk membenci pemimpin dengan dalih dakwah, dengan dalih agama. Cover yang mereka perlihatkan kepada kaum muslimin bahwasanya yang mereka sampaikan ini nasihat dan agama. Namun ada seorang imam yang sangat cerdas. Beliau adalah Al-Hasanul Basri rahimahullah. Ditanya, "Ya imam, ma tara fil khawarij?" Wahai imam, bagaimana menurutmu tentang khawarij? Yang mereka memprovokasi orang-orang untuk membenci pemimpin dan mereka membawa dalil-dalil agama. Kata Al-Hasanul Basri, "Ma aradu illa dunya." Mereka itu orang-orang yang tujuannya hanya mengejar dunia, mengejar kedudukan dan jabatan menggunakan cover agama. Loh kok bisa wahai imam? Mereka itu ahli ibadah loh. Mereka itu orang-orang yang ilmunya luar biasa. Hafalan Qur'annya top. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Oke, kita lihat. Kita jangan tertipu dengan cover. Mereka ini kenapa memprovokasi masyarakat untuk membenci pemimpin? Kenapa mereka berusaha untuk sampai kepada kepemimpinan? Apakah dikarenakan mereka dilarang mengumandangkan adzan? Adzan dikumandangkan enggak? Ada. Sholat berjamaah dilarang? Enggak ada. Kemudian puasa Ramadan difasilitasi atau tidak? Difasilitasi. Idul Fitr, Idul Adha, ada tidak? Ada. Haji dan umrah dimudahkan tidak? Ada. Terus yang mereka perangi siapa? Tujuannya apa? Kalau agama bisa terrealisasi, terus yang mereka dakwahkan apa?
Mereka itu orang-orang yang menginginkan punya jabatan, bisa sampai kepada kursi kepemimpinan dengan membawa-bawa label agama. Maka kaum muslimin jangan tertipu. Kita punya tujuan utama hidup di dunia ini. Kita bisa beribadah kepada Allah, bisa merealisasikan tujuan hidup. Adapun fasilitas dunia, jabatan dan kedudukan, itu semuanya hanyalah sarana. Kita tidak diciptakan untuk menjadi pejabat, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tujuan beribadah ini sudah bisa terrealisasi, maka yang lainnya bukanlah sesuatu yang prinsip.